Saya siapkan satu bacaan untuk hari ini. Kita bisa lihat Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 17 sampai 19. Kali ini saya pakai BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Mirip dengan yang di TB, terjemahan baru, tapi ada beberapa hal yang mungkin agak beda sehingga lebih mudah kita mengerti di zaman sekarang. Saya akan baca begini. Telah lama aku tak merasa sejahtera. Sudah lupa aku bagaimana perasaan bahagia. Aku tak lagi mempunyai kemasyuran, lenyaplah harapanku pada Tuhan. Memikirkan pengembaraan dan kemalanganku bagaikan makan racun yang pahit. Ini kelihatan firman Tuhan yang sangat negatif sekali. Makanya coba kita pelajari, mungkin ada hal-hal tersembunyi di sini yang mau disampaikan. Judul untuk hari ini saya akan berikan, Titik Balik. Dan Anda melihat ada judul kecil, Finding Hope Series, yang kita sudah mulai 2 minggu yang lalu. Mengenai bagaimana mungkin di kondisi yang berat, di situasi yang susah, atau ada harapan atau hal-hal yang kita ingini belum terjadi, gimana tetap bisa punya semangat, kekuatan, maju terus dan tetap bisa berharap. Jadi kita mau membahas dalam 2 kali pertemuan ini, gimana sih untuk harapan kita kepada Tuhan itu bertumbuh. Banyak orang tahu, oh iya saya harus berharap kepada Tuhan, tapi caranya gimana? Gimana supaya saya punya harapan yang semakin bertumbuh dan bertumbuh. Kalau sekedar tahu saya harus berharap, semua orang yang tahu. Tapi caranya gimana? Itu yang kita mau bahas hari ini. Jadi sekali lagi judulnya Titik Balik. Supaya kita nggak lupa, boleh kita bacakan bersama dengan suara yang kencang. 1, 2, 3, titik balik. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita belajar hari ini. Bantu kami untuk menjadi anak Tuhan yang bukan putus asa, bukan anak Tuhan yang pada saat situasi nggak mendukung kita ciut atau kita sedih atau kita depresi atau kita kecewa dengan Tuhan, melainkan menjadi orang yang selalu penuh semangat, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi kita semua. Dan juga untuk Pastor Iwan, suami istri yang lagi di Jakarta melayani 4 kali ibadah, kita berdoa Engkau menyertai dengan dahsyat dan bahkan tanda-tanda heran akan terjadi di sana. Ini doa kami di dalam nama Yesusmu, katakan amin. Kapan terakhir kita pernah mengalami sesuatu di mana hal yang sedang terjadi mungkin nggak sesuai dengan harapan kita? Mungkin bagi yang di sini usianya mendekati 30 tahun, atau bahkan sudah 30 tahun, atau bahkan sudah melewati di atasnya 30 tahun, berarti itu mungkin usia yang dianggap generasi milenial, atau bahkan generasi sebelum milenial. Kadang-kadang mungkin kita yang, termasuk saya yang generasi milenial, kadang-kadang buka Instagram, terus lihat satu reel atau satu video yang keluar yang membuat kita bernostalgia. Ingat akan zaman 90-an atau 2000 awal. Mungkin videonya adalah mengenai mainan zaman dulu, camilan makanan jadul, musik dan film zaman dulu. Dan kita pikir kayak, oh iya ya dulu waktu yang begitu indah. Dan kita mulai sadar, ternyata itu sudah 20 tahun yang lalu. Waktu begitu cepat berlalu, nggak sadar ternyata saya sudah agak tua. Saya nggak mau bilang tua ya, kita katakan mungkin ada ya yang merasa sudah mulai agak tua. Dan ciri-ciri orang yang merasa seperti itu, biasanya ada hobi-hobi baru. Tahukah Anda hobi barunya seperti apa? Kebanyakan itu olahraga. Mulai suka lari, mulai suka sepedaan, pokoknya ingin sehat karena sadar usia. Mulai sering main pedal. Saya nggak nyindir loh ya, karena saya juga suka olahraga. Tapi ini juga cuma bercanda. Tapi intinya kita sadar kadang-kadang bahwa, waktu ini kemana? Tahu-tahu ini sudah usia sekian, dan masih banyak hal yang saya inginkan yang mungkin belum tercapai. Sehingga mungkin sama dengan ayat yang tadi kita baca, mungkin ada yang bilang, sama seperti penulisnya tadi, telah lama aku tak merasa sejahtera. Banyak hal yang saya inginkan, yang saya impikan, tapi kelihatannya mustahil untuk tercapai. Dan banyak hal yang mungkin hari ini membuat saya capek. Capek karena mungkin sibuk, capek karena sibuk mungkin, capek mungkin karena banyak tanggung jawab, capek mungkin karena banyak impian yang kelihatannya mustahil untuk diraih, capek karena begitu banyak hal, capek karena mungkin doa belum dijawab, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah itu yang kurang lebih dibahas di dalam ayat-ayat ini. Walaupun
contoh-contoh yang saya pakai itu adalah contoh yang sebenarnya masalah kecil sekali. Sedangkan apa yang sebenarnya dibahas di sini adalah masalah yang sangat besar. Coba kita melihat Ratapan 3 ayat 17 sampai 19 sekali lagi, slide berikut. Ya. Telah lama aku tak merasa sejahtera, sudah lupa aku bagaimana perasaan bahagia. Aku tak lagi mempunyai kemasyhuran. Nah, mungkin itu satu kata yang jarang dipakai hari ini. Kata yang lain yang bisa dipakai, yang juga dipakai dalam bahasa Inggris adalah kekuatan. Saya sudah nggak punya kekuatan. Dengan semua yang saya hadapi, dengan semua yang saya lewati, rasanya lemes. Lenyaplah harapanku pada Tuhan. Memikirkan pengembaraan dan kemalanganku bagaikan makanan racun yang pahit. Kita harus mengerti latar belakang ratapan ini. Yang tulis siapa? Kemungkinan besar dan semua teolog setuju yang tulis ini adalah Yeremia. Yeremia yang sama yang adalah nabi besar. Yeremia yang sama yang tulis satu surat atau satu kitab yang begitu panjang. Nah, dan ratapan dia juga tulis setelah Yerusalem kotanya dihancurkan oleh Babilonia. Sehingga sekarang dia dan bukan cuma dia, seluruh Israel meratapi kota mereka. Yerusalem dihancurkan. Mereka nggak lagi punya rumah. Bahkan mereka dikalahkan oleh orang-orang Babilonia. Ratapan singkat, cuma 5 pasal. Ini pasal yang ketiga, pasal yang terpanjang. Dan seluruh ratapan itu bentuknya puisi. Jadi ada kalimat-kalimat indah yang dipakai dengan sengaja. Seluruh ratapan itu bicara tentang seluruh umat Israel, apa yang mereka rasakan. Tapi terlebih pasal yang 3 ini, lebih lagi bicara mengenai Yeremia sendiri sebagai nabi yang mengalami itu semua. Bagaimana dia sendiri seakan-akan mengeluh kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana caranya dia menghadapi situasi ini. Dalam ayat 17 yang di sini kita sudah baca, dikatakan, udah lama saya nggak merasa sejahtera. Saya mau tanya di sini, dan by the way, ini yang ngomong hamba Tuhan hebat, nabi hebat. Jadi jangan pikir kalau kita anak Tuhan, artinya kita nggak bisa sedih. Artinya kita nggak mungkin untuk ada doa yang nggak dijawab. Bisa ada aja, ada hal-hal yang belum sesuai harapan kita. Itu normal. Yeremia alami, dan saya mau tanya, mungkin di sini juga ada yang merasakan hal yang sama. Yang dia katakan di sini, bahwa udah lama saya nggak merasa sejahtera. Atau bahkan ada yang seperti di ayat 18, yang harus mengatakan, aku tak lagi mempunyai kekuatan, kemasyhuran. Gak tahu lagi gimana mau maju. Semangat sudah gak ada dengan semua hal yang saya alami. Entah masalah yang begitu besar, gak kunjung selesai. Entah impian yang kelihatannya terlalu jauh. Entah hubungan yang mungkin rusak, yang belum dipulihkan oleh Tuhan. Atau doa-doa yang tak terjawab dan banyak hal yang lain. Bagaimana kita bisa tetap punya harapan di tengah-tengah situasi yang seperti itu yang terbahas di sini. Coba kita lihat ayat berikut, Ratapan 3 ayat 20. Next slide. Terus menerus hal itu kupikirkan, sehingga batinku tertekan. Jadi ini bukan kejadian satu kali. Dengan masalah besar yang dia, Yeremia dan Israel alami, ini bukan satu masalah yang hari ini punya masalah, besok bangun selesai, wes sudah lewat. Enggak. Terus menerus dia ada dalam situasi ini. Dan kepikiran terus sampai tertekan. Mungkin aja ada orang yang hari ini yang mengatakan, itu situasi saya sekarang. Atau mungkin ada orang mengatakan, puji Tuhan itu bukan posisi saya sekarang, tapi pernah saya alami. Kalau belum pernah dan belum sekarang, mungkin satu saat kita akan alami. Kan memang di dunia ini yang namanya badai, memang ada. Jadi kita jadi anak Tuhan bukan berarti lepas badai, tapi tahan badai. Coba semua yang setuju berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Gak usah takut dengan masalah, gak usah takut dengan badai. Badai pasti ada. Yang penting Yesus ada dalam perahu kita, maka badai apapun yang terjadi pasti kita bisa lewati. Tapi caranya gimana? Nah, kita akan lanjut lihat. Ratapan 3 ayat 21. Jadi tadi yang kita baca semuanya negatif dan negatif, gak ada harapan, tertekan, dan seterusnya. Sekarang, meskipun begitu, walaupun posisi saya dan yang saya alami, semuanya gak sesuai harapan, saya tertekan, saya gak punya kekuatan, gak tahu gimana maju. Meskipun begitu, harapanku bangkit kembali ketika aku mengingat hal ini. Ada titik balik sesuai judul khotbah hari ini. Kadang-kadang situasi kondisi nggak sesuai. Akhir-akhir banyak mengeluh, ekonomi kok parah. Gak tahu gimana caranya untuk mau berkembang atau bahkan pertahankan pekerjaannya, bisnisnya. Meskipun begitu masih ada harapan di dalam Tuhan.
harapan bisa bangkit kembali. Ketika aku mengingat hal ini katanya. Jadi ada hal-hal yang harus diingat dan ada hal-hal yang sebaiknya jangan terlalu banyak diingat. Jadi jangan hanya memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Belum ada terobosan, belum ada jawaban doa, hal-hal yang saya harapkan dan impikan masih belum terjadi semua. Bisnis saya belum bisa ekspansi, dan orang-orang yang saya doakan untuk kenal Tuhan belum kenal Tuhan. Dalam keluarga saya masalah yang ada belum juga selesai. Dan mungkin begitu banyak hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan hanya pikirkan itu. Kalau kita lihat lagi ratapan 3:21 yang tadi saya baca, meskipun begitu, maaf yang sebelumnya, harapanku bangkit kembali ketika aku mengingat hal ini. Jadi ada hal yang lain yang harus juga diingat, yaitu ayat 22 sampai 23. Dan ini ayat-ayat yang sangat terkenal, kemungkinan Anda sudah hafal. Kasih Tuhan kekal abadi, rahmat-Nya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi, sungguh Tuhan setia sekali. Bahkan banyak lagu yang ditulis dari ayat-ayat ini. Jadi kita harus, kedua ayat ini ya, saya mau jelaskan, kita harus benar-benar mengerti bahwa gini, kasih Tuhan kekal abadi. Masalah memang ada. Masalah yang terjadi bukan berarti Tuhan gak peduli. Bukan berarti, berarti Tuhan sudah gak sayang akan saya. Kadang-kadang orang yang kurang mengenal Tuhan, atau orang yang mungkin hanya ikuti Injil dan ajaran yang salah, seperti katakan prosperity gospel, yaitu Injil kemakmuran, mereka kadang-kadang bisa punya pemahaman, kalau saya melayani Tuhan, saya itu setia, saya memberi yang terbaik, tapi ada masalah yang besar yang terjadi, berarti ada yang kurang beres di hidup saya. Tuhan lagi marah dengan saya, Tuhan lagi gak sayang dengan saya. Orang lain diberkati, kenapa saya enggak? Tapi itu cara pikir yang keliru. Karena justru orang-orang yang terdekat dengan Tuhan yang kita lihat di Alkitab, seperti semua rasul, hidupnya berat loh. Tapi apakah Tuhan gak sayang sama mereka? Tuhan sangat sayang. Dan Tuhan menyertai dengan banyak sekali kasih karunia, dan banyak hal yang hebat terjadi, dan mereka dimampukan untuk melewati badai lepas badai. Jadi adanya masalah bukan berarti Tuhan gak mengasihi, dan diingatkan di sini, kasih Tuhan kekal abadi. Rahmat-Nya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Artinya apa? Mungkin saya punya masalah, dan saya berdoa, dan saya belum tahu gimana hadapi hari esok, hari minggu depan, tahun depan. Saya nggak harus mikirkan minggu depan, tahun depan. Karena saya bisa punya keyakinan, besok pagi rahmat-Nya baru lagi. Minggu depan rahmat-Nya baru lagi. Tahun depan rahmat-Nya baru lagi. Nggak pernah habis, selalu baru. Sama seperti yang Yesus pernah katakan, jangan khawatir akan hari esok. Akan apa yang kamu makan, yang kamu minum. Sebab kamu punya Bapa di surga yang mengerti semua hal itu. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Ini kurang lebih mirip dengan hal ini. Kita bisa meyakini, hari ini saya bisa lewati, Tuhan kuatkan. Mungkin saya belum tahu besoknya cara gimana. Tapi rahmat Tuhan itu baru setiap pagi. Besok pagi saya bangun pasti akan baik. Kalau sampai hari ini saya kuat, itu artinya Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Besok saya bangun, minggu depan saya bangun, bulan depan, tahun depan, 10 tahun depan. Pasti ada aja penyertaan, pertolongan dan mujizat Tuhan. Sehingga saya tetap bisa maju. Coba semua yang setuju, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Tapi pertanyaannya begini, apakah kita kenal pribadi Tuhan? Apakah kita tahu bahwa Tuhan memang sayang saya dan rahmat-Nya baru tiap hari dan Dia peduli? Jangan cuma kita melihat masalahnya dan lupa akan Tuhan itu seperti apa. Jadi apakah kita kenal Tuhan secara intim, benar-benar kenal Dia? Sehingga dari sana harapan kita bisa tetap ada. Namanya kenal Tuhan secara dekat, secara intim, itu bukan sebuah kejadian satu kali. Ada masalah, sekarang saya berdoa, tiba-tiba karena saya berdoa saya langsung dekat. Enggak, keintiman itu dibangun. Kalau dalam bahasa Inggris itu di cultivate, di nurture. Kalau dalam bahasa Indonesia, hubungan itu harus dibangun, dipupuk. Sama seperti kalau kita punya hubungan dengan teman atau pasangan. Kan mungkin dalam satu kali pertemuan langsung terbangun. Tapi terus menerus. Jadi kalau Anda dan saya, kita menjadi orang yang terus menerus mau dekat dengan Tuhan. Percayalah kita akan kenal Dia. Dan kalau kita kenal Dia, pasti kita selalu punya harapan. Coba semua yang setuju berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus.
Lanjut ayat yang berikut. Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Karena itu aku berharap kepadanya. Apakah kita bisa mengatakan sama seperti Yeremia di sini? Tuhan itu satu-satunya harapan saya. Ada satu contoh yang bagus di Perjanjian Baru. Kita boleh melihat 1 Timotius 4 ayat 16-18. Paulus menceritakan kepada Timotius akan pengalaman hidup dia dengan Tuhan. Dan di sana dia katakan 1 Timotius 4. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Jadi Paulus ini menghadapi banyak hal, banyak masalah. Padahal dia itu cinta Tuhan, melayani Tuhan. Dan pernah dia harus, di sini dikatakan membela diri karena dia di hadapan pembesar, pernah di hadapan raja, juga nanti juga di hadapan Caesar. Ditinggalkan oleh semua takut. Gak ada yang ikut. Dan dia katakan, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Siapa yang mau saya harapkan? Gak ada orang yang ikut. Kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Hal seperti ini Paulus nggak alami sekali, tapi sering. Di mana dia merasa semuanya meninggalkan, nggak ada yang menopang, menolong. Tapi Paulus bilang nggak apa. Walaupun semua meninggalkan, Tuhan menyertai saya, Tuhan memberikan kekuatan, Dia akan melepaskan saya. Kadang-kadang dalam hidup kita seakan-akan ada situasi di mana semuanya lagi nggak ada yang mendampingi. Tapi Anda nggak usah khawatir, dan Anda nggak usah takut, dan Anda nggak usah patah semangat. Walaupun semua meninggalkan, Tuhan kita nggak pernah meninggalkan. Coba semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tapi jujur, bisa nggak? Sama seperti Yeremia kita mengatakan bahwa Tuhan satu-satunya yang saya perlukan. Atau seperti Paulus di sini yang mengatakan, walaupun semua meninggalkan saya baik-baik saja karena Tuhan ada di pihak saya. Bisakah kita katakan asal Tuhan itu cukup? Saya pernah mendengar sebuah kalimat, saya akan kutip, kita melihat Leonard Ravenhill pernah mengatakan, you can't say Christ is all I need until Christ is all you have. Kalau bahasa Indonesianya begini, Anda tidak bisa berkata Kristus adalah segalanya yang saya butuhkan, sampai Kristus adalah satu-satunya yang Anda miliki. Kadang-kadang dalam hidup ini Tuhan memang izinkan bahwa seakan-akan gak ada yang peduli, seakan-akan semua meninggalkan. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan terlalu baik dan mau menyadarkan kita bahwa harapan kita jangan pada manusia. Harapan kita hanya pada Tuhan. Boleh ya tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan. Selama harapan kita pada manusia, kita akan kecewa bolak-balik. Dan kita akan sadar bahwa mereka nggak akan sanggup. Dan akhirnya kita menjadi orang yang menaruh harapan pada tempat yang salah. Kadang-kadang Tuhan harus izinkan badai yang begitu rupa, sampai kita sadar kalau bukan Tuhan nggak bisa. Kalau bukan Tuhan di pihak saya, kalau bukan Tuhan yang menyertai, kemenangan mustahil terjadi. Sehingga pada akhirnya semua kemuliaan bukan untuk teman-teman saya, bukan untuk orang tua saya, bukan untuk mereka yang menopang saya, tapi hanya untuk Tuhan Yesus, satu-satunya yang saya andalkan. Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Tuhan baik kepada orang yang berharap kepadanya dan kepada orang yang mencari Dia. Jadi baiklah kita menunggu dengan tenang sampai Tuhan datang memberi pertolongan. Saya mau tanya, Anda bisa jawab dalam hati. Tuhan itu baik kepada siapa? Dalam ayat ini dikatakan, Tuhan baik kepada orang yang berharap kepadanya. Seperti yang kita juga belajar 2 minggu lalu, kalau kita ingat, waktu itu kita membahas Yeremia 17 ayat 5-7. Di mana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, sedangkan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi waktu itu 2 minggu lalu, waktu kita mulai seri ini, kita mulai belajar bersama salah satu cara, salah satu bentuk kita itu menaruh harapan pada Tuhan adalah ya dengan
Berdoa. Berdoa sampai semuanya terungkapkan. Berdoa sampai hati kita plong. Berdoa sampai nggak ada satu pun yang nggak terungkapkan. Sehingga dengan itu kita seakan-akan meletakkan beban kita di kaki Yesus. Dan janjinya adalah bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menyertai pikiran kita. Nah itu yang kita belajar kemarin. Gimana membangun atau memiliki harapan adalah dengan berdoa. Menyatakan semua kepada Tuhan. Jadi kemarin cuma 1 poin. Hari ini pun kita cuma akan melihat 1 poin mengenai gimana sih bertumbuh dalam pengharapan. Dan poinnya hari ini seperti apa? Ini sebenarnya juga merupakan salah satu kutipan yang sekaligus saya mau jadikan poin. Saya baca bahasa Inggrisnya dulu. John Hagee pernah mengatakan begini. When you are going through a storm, find a promise and hold to that promise until the answer comes. Ini persis sesuai dengan ayat tadi di mana dikatakan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong mereka yang berharap dan pada akhirnya pertolongan akan datang. Bahasa Indonesianya begini. Saat kamu sedang menghadapi badai, dan badai itu pasti ada. Carilah sebuah janji dan peganglah janji itu sampai jawabannya datang. Saya mau cerita sedikit tentang John Hagee ini. Anda sudah pernah dengar kesaksian hidup saya. Saya besar di Jerman. Dan saya dibesarkan oleh ayah yang sangat strict, saya suka lupa bahasa strict, bahasa Indonesia apa ya? Tegas, bukan cuma tegas ya intinya strict. Jadi setiap hari Minggu saya ingat dulu waktu saya masih usianya, lupa ya, mungkin 10 sampai belasan tahun, ayah saya mulai senang dengan pengkhotbah ini di TV. Jadi ayah saya itu sering nonton TV Kristen, khotbah-khotbah dan seterusnya. Dan dia khotbah itu kalau di Jerman masuk ke TV dalam bahasa Inggris tapi ya. Selama 1 jam, khotbahnya panjang sekali, 1 jam. Dan saya sejak usia kecil, bayangkan sudah usia 10 tahun, saya dipanggil, tiap kali ayah saya melihat dia, saya dipanggil, saya pasti harus ikut nonton. Sekarang bayangin, anak masih usianya 10 tahun, habis itu 11 tahun, 12 tahun, dengar khotbah yang berat, khotbah yang panjangnya 1 jam, perasaannya seperti apa? Dan dulu saya nggak pernah suka, tapi puji Tuhan Anda harus tahu, hari ini saya merasa begitu diberkati, punya ayah yang seperti itu, karena akhirnya ada banyak bekal. Banyak firman Tuhan yang ada dalam hidup saya sampai hari ini. Hari ini saya sadar dan banyak orang katakan, Carsten kok bisa ya? Kamu kalau lagi ada masalah atau kamu apa, kamu tetap selalu kelihatan happy, kamu selalu kelihatan tetap senyum, kamu kelihatan seperti orang gak punya masalah, padahal masalah juga ada ya. Pendeta juga manusia, juga alami masalah. Tapi saya sadar itu karena begitu banyak firman Tuhan, yang Tuhan, bukan aku yang hebat ya, tapi yang Tuhan sudah tanamkan dalam hati saya. Jadi tanpa sadar, saya gak banyak memikirkan masalah. Tapi saya lebih banyak memikirkan janji-janji dan firman Tuhan. Sehingga dengan jujur saya harus selalu katakan, saya baik-baik saja. Kalau orang tanya gimana kabarmu, walaupun ada masalah, dengan jujur saya bisa katakan, saya baik-baik saja. Karena saya selalu yakin akan pertolongan Tuhan. Coba semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saya nggak katakan saya sempurna, saya nggak katakan bahwa saya nggak pernah khawatir, saya nggak katakan bahwa saya nggak pernah sedih, tentu juga. Tapi saya sadar bahwa banyak hal saya mampu hadapi karena berkat firman Tuhan yang tertanam, janji-janji Tuhan yang tertanam di dalam hati saya. Nah, jadi kalau saya mau baca lagi quote ini, saat kamu sedang menghadapi badai, carilah sebuah janji dan peganglah janji itu sampai jawabannya datang. Kenapa penting untuk kita punya firman Tuhan atau janji-janji itu di dalam hidup dan hati kita? Slide berikut. Atau quote berikut. Kita akan lihat. Because God's provision is found in His promises. God's provision is found in His promises. Atau bahasa Indonesianya begini. Next slide. Penyediaan Tuhan ditemukan dalam janji-janjinya. Itu sebabnya penting Anda punya bekal firman Tuhan. Anda punya janji-janji yang Anda tanamkan dalam hati dan pikiran Anda. Sebab penyediaan Tuhan ditemukan dalam janji-janjinya. Dan penyediaan Tuhan itu enggak harus bicara tentang uang saja. Bisa bicara tentang kekuatan yang cukup, bisa bicara tentang semangat untuk maju, bisa bicara mengenai ada damai sejahtera, bisa bicara mengenai walaupun masalah besar, sukacita tetap ada. Bisa bicara tentang harapan yang bertumbuh kembali, dan tentang banyak hal yang lain. Tapi dasarnya untuk itu semua apa? Firman Tuhan. Janji-janji yang kita bisa pegang. Ada titik balik. Kalau yang kita pikirkan bukan lagi masalah, tapi janji-janji firman Tuhan. Seperti judul khotbah hari ini, titik balik.
masalah tetap ada. Bukan berarti gak ada harapan. Semua yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin tutup khotbah hari ini dengan satu cerita. Dan sekaligus cerita ini merupakan gambaran bagi Anda mengenai gimana sih penerapannya untuk kita berpegang pada firman Tuhan. Gimana sih aplikasinya kita menaruh janji Tuhan itu dalam hati kita. Nah, kesaksian yang saya mau berikan adalah mengenai seorang pendeta, namanya John Piper. Dan by the way di YouTube juga ada video singkat, nggak sampai 3 menit. Jadi yang saya mau ceritakan adalah sebenarnya isi video dia itu kesaksian hidup. Nggak sampai 3 menit, saya sudah kirim itu ke nggak terhitung berapa banyak orang. Karena itu sangat memberkati saya dan kadang-kadang orang di dalam tekanan saya merasa mereka juga pasti akan diberkati. Jadi saya kirim itu ke begitu banyak orang, tapi inti kesaksiannya begini. Dia itu memberikan secara singkat pengalaman dia yang dia alami. Dulu dia orang Amerika, sampai hari ini dia pendeta di Amerika, sekarang usianya sudah 80-an tahun. Menulis banyak buku, menjadi berkat bagi banyak orang, seorang teolog yang luar biasa. Dulu waktu dia selesai kuliah teologi di Amerika, dia ingin melanjutkan, untuk belajar lebih lanjut, dan dia memilih untuk belajar di Jerman. Karena waktu itu dia mikir bahwa mungkin di Jerman universitas teologianya cukup bagus. Jadi dia sebagai orang bukan Jerman, gak bisa bahasa Jerman, dia pindah ke Jerman untuk beberapa tahun untuk melanjutkan studinya. Supaya dia lebih dilengkapi lagi firman Tuhan. Tapi dalam berapa tahun dia di Jerman, seakan-akan dia depresi. Karena dia mengalami beban yang dia alami setiap hari, masalah yang dia alami, jauh dari rumah juga, dan seterusnya, membuat dia sangat tertekan. Sampai dia merasa, saya ini gak tahan. Untuk saya harus di sini, di Jerman, jauh dari rumah, dan dengan semua hal yang saya hadapi. Dan dia hampir tiap hari waktu itu telepon dengan ayahnya. Ayah dia juga seorang pendeta. Dia telepon dengan ayahnya di Jerman, yang di Amerika. Dan ayahnya itu cuma mengingatkan kepada John Piper ini. Ingatlah akan janji-janji firman Tuhan. Ada banyak ayat yang diberikan. Dan salah satu ayat yang diberikan yang boleh kita juga lihat bersama saat ini adalah Yesaya 41 ayat 10. Ini satu dari banyak ayat yang dia pegang waktu itu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Dan John Piper mengatakan dalam kesaksian yang Anda bisa di YouTube. Dalam beberapa tahun di Jerman saja, dia mengutip ayat ini kepada diri sendirinya ratusan kali. Gak terhitung banyaknya. Sehingga yang tadinya selalu merasa tertekan, lama-lama digantikan secara ajaib, secara supranatural. Tuhan yang menggantikan, yang tadinya depresi dan sedih dan gak punya harapan. Sekarang yang diingatkan adalah, Tuhan itu di pihak saya. Tuhan akan menolong saya akan baik-baik saja. Tuhan bahkan yang mengangkat saya. Sehingga dia keluarkan satu kutipan, nanti saya akan coba terjemahkan. Kutipannya begini. When the motor of my mind is in neutral, the hum of the gears is Isaiah 41:10. Saya coba jelaskannya. Jadi dia kan depresi, sedih, tertekan. Gak tahu apa yang harus dilakukan. Waktu dia mulai belajar pegang janji firman Tuhan, dia bahkan menghotbahkan janji itu kepada dirinya sendiri. Diucapkan bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Lama-lama pikiran dia berubah. Lama-lama yang tertekan itu semuanya hilang, malah ada harapan. Sehingga dia menjelaskannya dengan quote ini. When the motor of my mind is in neutral, the hum of the gears is Isaiah 41:10. Artinya gini, kalau Anda tahu mobil itu ada gigi-giginya. Gigi 1, 2, 3, 4, 5. Juga ada gigi netral. Netral artinya mesinnya tetap putar, tapi mobilnya nggak maju. Nanti kata gini, kalau mesin pikiran saya, giginya seakan-akan lagi netral. Jadi nggak gigi 1, jadi nggak lagi maju, lagi nggak ngapa-ngapain. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, seperti mobil yang lagi netral, pikiran saya lagi netral, bunyi mesin saya atau bunyi pikiran saya adalah Yesaya 41 ayat 10. Bahwa Tuhan itu di pihak saya nggak usah takut, Tuhan akan menyertai dan Tuhan menolong. Dan itu boleh ya tepuk tangan untuk Tuhan. Dan itu menjadi pegangan dia sampai hari ini. Tentunya ada ayat-ayat lain. Kalau ada masalah lain, mungkin ayat lain yang jadi pegangan. Tapi pertanyaan saya cuma satu untuk Anda. Untuk kita semua hari ini. Adakah firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita? Adakah firman Tuhan yang tertanam dalam pikiran kita?
Sehingga pada saat badai itu datang, masalah itu ada, yang kita pikirkan bukan cuma situasinya, tapi ada firman Tuhan yang bisa kita pegang, yang bisa kita andalkan, yang bisa kita pikirkan. Sehingga yang kita pikirkan adalah hal-hal yang membawa harapan, bukan hal-hal yang membawa kekhawatiran. Apakah kita sediakan waktu? Bukan cuma hari Minggu ke gereja dengan khotbah. Percayalah, itu dampaknya kecil. Apakah penting? Penting. Tapi itu bonus, itu tambahan. Tambahan yang Tuhan mau Anda dan saya alami, kita beribadah, dengar juga khotbah. Tapi yang lebih penting, apakah kita setiap hari buat waktu bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya berdoa, tapi membuka firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang mengubah hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang mulai jadi pegangan, jadi bekal. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita akan baik-baik saja. Mari kita akan berdoa bersama ya. Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Kami diingatkan di dunia ini memang banyak masalah, banyak badai, banyak hal yang terjadi belum sesuai yang kita inginkan. Banyak impian bahkan yang masih terlalu jauh untuk terjadi. Tapi kita percaya dan kita diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang di pihak kita. Engkau Tuhan yang memberikan janjimu. Janjimu terlalu banyak untuk sekarang saya bisa sebutkan. Tapi doa saya adalah kita menjadi umat, kita menjadi jemaat yang selalu berpegang pada janjimu. Sehingga apapun yang terjadi, situasi mau kelam seperti apapun, tetap kita punya harapan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dan yang ada di pihak kita. Nah, semua yang setuju di dalam nama Yesus katakan, amin. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus.